saksikan bersama kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Kenensyagian dari AB2F Prodi Administrasi Bisnis. Nah, karena teman-teman sudah mempelajari tentang introduksi statistika, di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Berikut data jumlah kendaraan yang melintas selama 2 minggu. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama itu, buatlah diagram garis berdasarkan data di atas. Kedua, hitunglah rata-rata kendaraan per hari. Ketiga, batas maksimum aman adalah 200 kendaraan. Hari apa saja yang melebihi batas tersebut? Oke, kita masuk ke instrumen pertama, yaitu membuat diagram garis. Langkahnya simpel saja. Di sumbu horizontal kita jajarkan dari hari Senin sampai Jumat. Lalu di sumbu vertikal kita buat skala jumlah kendaraannya. Dari tabel kita tinggal petakan titik-titiknya. Senin di angka 220, Selasa turun menjadi 180, Rabu naik ke 210, dan Kamis memuncak di angka 230. Di hari Jumat agak santai, sedikit turun ke 200. Tinggal kita tarik garis lurus antar titik dan jadilah visualisasi datanya. Kelihatan jelas kan ritme kepadatan jalannya. Terus kita masuk yang poin ke B. Yang kedua ya, menghitung rata-rata. Rumusnya gampang saja, total data dibagi dengan jumlah harinya. Kita jumlahkan saja dulu semuanya. 220 tambah 180 ditambah 210 ditambah 230 ditambah 200, hasilnya adalah 1040 kendaraan. Karena ini datanya selama 5 hari kerja, langsung saja kita bagikan. 1040 dibagi 5, hasilnya adalah 208. Jadi rata-rata volume kendaraan yang lewat setiap harinya adalah 208 kendaraan. Oke, kita masuk ke poin C, yaitu poin yang terakhir. Kalau batas maksimum amannya itu adalah 200 kendaraan, hari apa saja yang melewati batasnya, atau bahasa Inggrisnya overload. Cari angka yang di atas rata-rata 200. Ketemu deh hari apa saja yang melewati batas amannya. Di poin yang C ini saya akan memakai analogi musik yang tadi. Ini ibarat nyari suara mana yang terlalu kencang atau clipping. Kita tinggal lihat lagi grafik atau tabelnya. Cari angka yang di atas 200. Ketemu deh hari apa saja yang melewati batas amannya, yaitu ada hari Senin 220, Rabu 210, dan Kamis 230. Perkenalkan, nama saya Aksar Senetigan. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua dari introduksi statistik. Jadi soal kedua itu adalah datanya tentang jumlah pelanggan yang transaksi di toko online selama seminggu. Baik, itu ada 5 hari, yaitu hari pertama Senin ada 125 pelanggan, Selasa 140 pelanggan, Rabu 132 pelanggan, Kamis 150 pelanggan, dan Jumat 138 pelanggan. Di soalnya ini ada 3 pertanyaan, yaitu buat diagram garis, hitung rata-rata, dan hitung persenan penggunaan kapasitas sistem. Baik, langsung saja ke jawabannya, yaitu yang A, diagram garis. Sama seperti tadi, kita buat diagram garis sumbu horizontal dengan isi nama hari, sumbu vertikal isi jumlah pelanggan, buat titik untuk setiap hari, lalu hubungkan. Dan dari diagramnya kita bisa langsung lihat tren naik turunnya jumlah pelanggan setiap hari. Kamis jadi hari paling ramai dengan 150 pelanggan. B, rata-rata pelanggan. Sekarang kita hitung rata-rata pelanggan per hari. Kita jumlahkan pengunjung selama 5 hari, yaitu hari Senin ada 125, hari Selasa ada 140, hari Rabu ada 132, hari Kamis ada 150, dan hari Jumat ada 138. Total dari 5 hari jumlah pengunjungnya itu adalah 685 pengunjung. Dibagi dengan jumlah hari, yaitu 137. Jadi rata-rata pelanggan per hari adalah 137 pelanggan. Oke, soal jawaban terakhir yaitu kita menghitung persen kapasitas. Nah, ini pertanyaannya agak beda. Kita diminta dihitung persen rata-rata penggunaan kapasitas sistem. Kapasitas maksimal sistemnya adalah 160 pelanggan per hari.
Rata-rata yang kita hitung tadi di yang B yaitu adalah 137 pelanggan per hari yang mengunjungi. Rumusnya adalah rata-rata dibagi kapasitas maksimum dikali 100%. Jadi 137 dibagi 160 dikali 100% sama dengan 85,63%. Artinya sistem yang digunakan rata-rata sekitar 85,63% dari kapasitas penuhnya. Lumayan tinggi, artinya sistem ini cukup sibuk setiap harinya. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai menjelaskan contoh soal dari introduksi statistik. Yang pertama tentang diagram garis dan rata-rata kendaraan. Yang kedua tentang pelanggan, toko, dan persen kapasitas sistem. Intinya diagram garis ini berguna lihat tren data dari waktu ke waktu. Terus rata-rata bisa kita pakai buat lihat nilai tengah dari semua data. Baik, selanjutnya saya Agis Krisdayanti Pasaribu akan menjelaskan yaitu tentang dasar matematika dalam statistik. Secara umum, penjumlahan dengan menggunakan sigma dapat dirumuskan sebagai berikut. Sigma XI, I sama dengan 1 sampai dengan N. Yang dimana XI adalah data KI, I sama dengan 1 diartikan sebagai mulai dari, dan N itu adalah batas. Dari pernyataan notasi sigma sebelumnya, kita dapat melihat di sini contoh soal. Yang pertama yaitu seorang guru mengelompokkan nilai ujian menjadi 5 bagian. Data nilai yang diperoleh ada X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 14, X3 sama dengan 18, X4 sama dengan 12, X5 sama dengan 17. Nah, di sini kita akan mencari sigma XI, I sama dengan 1 sampai 5. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5. Masukkan semua nilai X yang sudah diketahui pada soal, yaitu 20 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 12 ditambah 17, maka hasilnya adalah 81. Nah, selanjutnya dalam operasi penjumlahan sigma terdapat 3 tata cara yang dapat digunakan untuk pengerjaan penjumlahan sigma. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan konstanta yang sama. Di sini dapat kita lihat rumus yang dapat digunakan yaitu sigma K XI I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan K sigma XI I sama dengan 1 sampai dengan N. Cara yang kedua yaitu menjumlahkan N bilangan yang sama atau konstanta. Rumus yang dapat digunakan yaitu sigma K I sama dengan 1 sampai N sama dengan sigma NK I sama dengan 1 sampai dengan N. Dan tata cara yang terakhir atau yang ketiga yaitu menjumlahkan 2 variabel secara bersamaan. Rumus yang dapat digunakan yaitu sigma XI ditambah YI I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan sigma XI I sama dengan 1 sampai dengan N ditambah sigma YI I sama dengan 1 sampai dengan N. Baik, agar teman-teman semakin paham bagaimana penyelesaian dalam operasi penjumlahan sigma, di sini sudah ada contoh soal yang jika diketahui X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 7, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6, Y1 sama dengan 8, Y2 sama dengan 6, Y3 sama dengan 7, Y4 sama dengan 7, dan K sama dengan 2. Maka di sini kita akan menghitung A yaitu sigma XI dikali YI, I sama dengan 1 sampai dengan 4, dan B yaitu sigma XI dikurangi YI kali K, I sama dengan 2 sampai dengan 4, dan C yaitu sigma XI tambah YI pangkat 2, I sama dengan 3 sampai dengan 4. Baik teman-teman, soal-soal tersebut akan kita selesaikan secara satu persatu. Yang dimana soal yang pertama yaitu sigma XI dikali YI, I sama dengan 1 sampai dengan 4. Nah, di sini sudah ada rumus, yaitu di sini kita mengembalikan terlebih dahulu nilai X dan nilai Y. Tinggal dimasukkan angka-angka yang sudah diketahui pada soal, yaitu 2 dikali 8 ditambah 7 dikali 6 ditambah 5 dikali 7 ditambah 6 dikali 7. Jika sudah dikalikan, maka akan dapat hasilnya yaitu 16 ditambah 42 ditambah 35 ditambah 42, maka akan dapat hasil akhirnya yaitu 135. Untuk soal yang kedua yaitu sigma XI dikurangi YI dikali K, I sama dengan 2 sampai dengan 4. Di sini kita kurangkan terlebih dahulu nilai X dan nilai Y, lalu dikali dengan 2, yaitu 7 dikurang 6 dikali 2 ditambah 5 dikurang 7 dikali 2 ditambah 6 dikurang 7 dikali 2. Maka jika sudah dikurangkan akan dapat hasilnya yaitu 2 dikurang 4 dikurang 2, maka akan dapat hasil akhirnya yaitu min 4.
Dan soal yang terakhir yaitu sigma XI ditambah YI pangkat 2, I sama dengan 3 sampai dengan 4. Di sini sama seperti soal pertama dan kedua, dijumlahkan terlebih dahulu nilai X dan nilai Y, lalu dipangkatkan 2. Maka akan dapat penyelesaiannya yaitu 5 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 6 ditambah 7 pangkat 2. Dari penjumlahan pertama akan dapat hasilnya yaitu 12 pangkat 2 ditambah 13 pangkat 2, yaitu 144 ditambah 169, akan dapat hasil akhirnya yaitu 313. Baik, agar teman-teman semakin paham bagaimana operasi penjumlahan sigma, di sini sudah ada soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai pembulatan angka. Dalam pembulatan angka memiliki 3 aturan, yaitu yang pertama, ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harusnya dihilangkan kurang dari 5, maka angka yang mendahulunya tidak berubah. Aturan yang kedua yaitu ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harusnya dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka berbobot atau bukan 0, maka angka yang mendahulunya ditambah 1. Dan aturan yang ketiga yaitu ketika angka yang posisinya paling kiri dari angka yang harusnya dihilangkan bernilai sama dengan 5 dan tidak diikuti angka berbobot, maka jika angka yang mendahulinya ganjil akan bertambah 1, dan jika angka yang mendahulinya genap akan tetap. Di sini sudah ada contoh soal mengenai pembulatan angka, yang dimana sudah diketahui angka yaitu 3,842. Jika dibulatkan menjadi 2 angka, akan dapat hasilnya yaitu 3,8. Karena angka paling kiri harus dihilangkan adalah 4 atau nilai angkanya kurang dari 5. Di sini sudah ada latihan soal yang dapat teman-teman kerjakan agar lebih paham mengenai pembulatan angka. Halo semuanya, saya Siva Ananda dan sekarang kita sudah masuk ke bab 3 yaitu distribusi frekuensi. Nah, dikarenakan kita semua itu sudah belajar ya bagaimana distribusi frekuensi itu, jadi langsung saja kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, itu ada data harga buku tulis di suatu toko dalam ribuan rupiah. Itu kita buat ke dalam A, distribusi frekuensi relatif, dan yang kedua distribusi frekuensi kumulatif. Dan kita akan menjawabnya dalam bentuk Excel biar kalian tahu bagaimana cara menjawabnya. Nah, dari soal sebelumnya di sini sudah ada beberapa data yang akan kita selesaikan. Yang pertama kita akan mencari N yaitu banyak data. Rumusnya adalah konta. Setelah kita ketik konta, dari data yang sebelum itu akan kita blok semua. Terus setelah itu kita enter, dapat hasilnya N sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mencari max yaitu nilai tertinggi yang ada dalam tabel, yaitu kita buat rumusnya sama dengan max. Dan data yang ada kita blok semua, baru kita enter. Selanjutnya ada min, yaitu kita buat rumusnya sama dengan min. Data yang ada ini kita blok juga lagi, baru kita enter. Selanjutnya ada R atau range. Itu rumusnya nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Dan yang K, rumusnya itu adalah sama dengan 1 tambah 3,3 dikali dengan log N. N yang ada di N yang 25 tadi itu kita masukkan ke dalam, baru kita enter. Yang I rumusnya adalah range tadi dibagi dengan K. Selanjutnya kita akan membuat tabel frekuensi relatif dan frekuensi kumulatifnya. Dan di sini data kelasnya sudah tersedia ya. Ada 19 sampai 22, 23 sampai 26, 27 sampai 30 dan seterusnya. Lalu kita akan mencari frekuensi dengan rumus count if. Baru data yang ada tadi kita blok semua. Baru kita kunci. Semua datanya kita kunci ya. Setelah itu titik koma, baru kita buat tanda petik lebih besar dari sama dengan
Tadi nilai kelas tepi atasnya ada 19. Baru kita blok lagi datanya. Setelah itu akan kita kunci semua. Lalu kita buat titik koma, tanda petik lebih kecil dari, dan nilai kelas tepi bawahnya tadi ada 22. Baru kita tutup. Setelah itu akan kita tarik aja ke bawah ya. Nah, ini kan sama semua hasilnya. Tapi untuk frekuensi selanjutnya itu rumusnya sebenarnya sama, cuman nilai tepi atas dan tepi bawahnya saja yang kita ubah seperti yang ada di kelas kedua, yang kelas ke-23. Yang dari 19 tadi kita ganti jadi 23 dan kita ganti menjadi 26. Baru kita enter. Nah, yang selanjutnya juga kita ganti menjadi 27 dan nilai tepi bawahnya kita ganti menjadi 30. Baru yang selanjutnya kita ganti jadi 31 dan 34. Lalu kita enter. Dan yang selanjutnya kita ganti menjadi 35 dan 38. Yang terakhir kita ganti menjadi 39 dan 42. Lalu kita enter. Nah, ini kan frekuensi harus kita jumlahkan. Jadi kita masukkan rumus sum. Kita blok saja data frekuensinya dari atas sampai ke bawah. Baru jadi. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi relatifnya, yaitu dengan rumus sama dengan frekuensi yang tadi yang 6 itu kita bagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensinya, yaitu 25. Yang 25 ini akan kita kunci 22. Dan setelah itu kita jumlahkan keseluruhan dari frekuensi relatifnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif adalah perjumlahan frekuensi secara bertahap dari atas ke bawah. Nah, yang pertama itu tetap kita ketik 6, lalu selanjutnya akan kita jumlahkan frekuensi kumulatif yang 6 itu kita tambah dengan frekuensi selanjutnya, yaitu ada 5. Dan itu akan dilakukan sampai seterusnya, yaitu 11 ditambah dengan 4. Lalu 15 ditambah dengan 4. 19 ditambah dengan 5. Baru 24 akan ditambah dengan 1. Begitulah contoh soalnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal contoh kedua dari bab 3 tentang distribusi frekuensi. Soal kedua, berikut data ujian 30 siswa mata pelajaran ekonomi. Tentukan A, hitung jumlah kelas, B, hitung interval, C, buat ke dalam tabel frekuensi. Di sini saya akan menjawabnya dalam Excel agar teman-teman tahu bagaimana menjawab soal tersebut dalam menggunakan Excel. Baiklah, di sini ada tabel dari data-data yang terdapat dalam soal tadi. Kita disuruh tentukan jumlah kelasnya. Bisa kita dapatkan dari rumus dengan count. Di blok semua data yang ada. Lalu enter. Dapat jumlah data ada 30. Terus cara mencari data terbesar yaitu sama dengan max. Lalu di blok dan enter. Dapat data terbesar yaitu 97. Selanjutnya cara mencari data terkecil yaitu sama dengan min.
di blok semua data yang ada, lalu di enter. Dapat data terkecil yaitu 57. Cara mencari R yaitu sama dengan max data terbesar dikurangi dengan min data terkecil. Enter. Dapat yaitu 40. Lalu cara mencari K yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N yang didapat tadi. Lalu tutup kurung. Enter. Dapat K-nya yaitu 5,8745. Selanjutnya cara mencari I yaitu sama dengan range yang didapat tadi kita bagi dengan K. Lalu enter. Dapat 6,80909. Baiklah, di sini sudah ada tabel yang saya buat. Sini ada kelas dari yang paling terkecil yaitu 56 sampai 62, 63 sampai 69 dan seterusnya. Kita akan mencari frekuensinya dengan rumus yaitu sama dengan count if. Masukkan kriterianya yaitu data-data yang ada di dalam tabel, lalu kita kunci di sini. Lalu kita titik koma. Selanjutnya kita tanda petik lebih besar dari data terkecil yaitu 56. Lalu kita tanda petik lagi lebih besar atau sama dengan ya, sama dengan 56. Lalu tanda petik lagi, lalu kita titik koma. Selanjutnya kita blok lagi data-data yang dalam tabel dan dikunci lagi. Lalu kita titik koma, kita buat lebih kecil atau sama dengan tepi atasnya itu 62. Kita kasih tanda petik dulu di sini. Tanda petik. Lalu kita tutup kurung. Sini dapat frekuensi di kelas 56 sampai 62 yaitu 2. Ini kita tarik ke bawah dan di sini masih sama frekuensinya, hanya kita ubah tepi atas dan tepi bawahnya saja seperti yang di kelas kedua dari 63 sampai dengan 69. Frekuensinya 3 di kelas 3 dari 70 sampai dengan 76. Dapat frekuensinya 10. Lalu di kelas keempat dari 77 sampai dengan 83. Dapat frekuensinya 8. Lalu 84 sampai 90. Frekuensinya 4. Lalu yang terakhir, kelas terakhir yaitu dari 91 sampai dengan 97. Frekuensinya 3. Lalu kita jumlahkan dengan rumus sum, lalu blok semua frekuensinya, enter. Totalnya yaitu 30. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya yaitu pertambahan bertahap dari atas ke bawah yang didapat dari frekuensi yang sebelumnya. Pertama tetap kita 2, lalu kita tambah sama dengan 3, di sini ditambah dengan 2. 5. Lalu selanjutnya sini ditambah dengan 3. Selanjutnya sini ditambah dengan 10. Selanjutnya ini tambah dengan selanjutnya
Baiklah, selanjutnya di sini kami menyediakan satu contoh latihan soal untuk teman-teman di rumah mencoba agar teman-teman semua bisa lebih memahami tentang bab 3 yaitu distribusi frekuensi. Silakan dicoba. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Bye.